Dia terlahir kembali sebagai orang gila, bukan pewaris biasa. Dia merasa canggung, dia pejuang bangsawan. Dunia berharap dia menebar kekacauan, tetapi dia memilih jalannya. Akankah dia bisa mempertahankan prinsipnya, atau akankah penampilan barunya mengubahnya? Mari kita cari tahu. Kisah ini dimulai di Guangzhou, di mana banyak gunung yang megah ada. Di gunung-gunung berbatu dan megah ini, sekte Guangmian tinggal, dengan seni iblis yang kejam dan penyembah setan yang misterius. Petani lain ingin menghancurkan mereka, dan di pusat sekte Guangmian terdapat seniman bela diri terkuat yang menguasai seni tertinggi Raja Iblis. Dia menghancurkan musuhnya. Orang luar menyebut ini sekte iblis. Jika mereka datang ke dataran tengah, dunia akan kacau. Yang Jagak, putra pertama kepala Serikat Murim, memutuskan untuk membimbing orang-orang ini ke jalan yang benar. Dia dipuji atas akhir praktiknya. Protagonis adalah tuan muda di Serikat Murim. Pembawa acara terkejut melihat sosok hantu yang muncul. Setelah beberapa saat, Jadak berlutut sebagai tanda hormat. Di Union, ia dijuluki bintang 10 pukulan karena bisa melawan teknik dalam 10 serangan. Protagonis mulai membanggakan gelarnya sebagai seniman bela diri terbaik. Pada saat itu, situasi politik dalam kultus Mirim seperti tenang sebelum badai. Desakan untuk menjadi pemimpin berikutnya memperburuk konflik internal dan konspirasi yang terus berlanjut. Di luar ketidakstabilan ini, ada penyatuan kultus yang menyimpang dan menyebut diri mereka Union of Apostates. Jadak terlibat dalam pergolakan politik dan diracuni sebelum 30 tahun. Setelah beberapa waktu, protagonis yang wajahnya tertutup tudung terbangun di tempat asing dan berteriak. MC berpikir, di mana dia? Protagonis bangkit dari lantai dan bertanya, apakah ia tidak mati karena racun? Apakah ini mimpi? MC menyentuh keningnya dan berpikir bahwa dia pasti akan mati. Dia diculik? Setidaknya dia hidup. Protagonis melihat koridor dan berpikir ada bola bercahaya. Melihat dinding yang dipenuhi dengan bola-bola ini, dia menyimpulkan bahwa dia diculik oleh organisasi yang cukup kaya dan berpengaruh. Klan Jiggle atau Hua. Atau mungkin kelompok pembelot. Daftar tersangka yang mungkin terlibat sangat banyak. Sulit untuk mengingat siapa yang mungkin menculiknya. Rezim politik sekarang kacau. Tidak heran ada yang ingin menyakitinya. Anak sulung kepala Serikat Murim. Dia mendekati gerbang dan melihat pintu masuk terhalang. Dia berbalik dan melihat tas, lalu berpikir itu bola biji-bijian. Cukup untuk tahun. Ada udara yang masuk melalui celah dinding batu. Mereka tidak membunuhnya. Mereka akan membebaskannya. Saat ini, ia harus fokus pada pemulihan. MC duduk dalam posisi lotus dan berpikir untuk mulai mengalirkan QI-nya. Ia akan membuat mereka menyesal. Ia bersumpah. Setelah beberapa saat, ia meringis dan berpikir, apakah ini racun? Perasaan ini dari mana? Ia harus menghilangkan dahaganya. Protagonis melihat air dan mencuci wajahnya. Lalu ia melihat bayangannya. MC terkejut dan memukul air, lalu jatuh ke dalamnya. Ia terkejut melihat bayangannya di air dan berpikir, ini bukan wajahnya, siapa ini? Wajah ini menarik. Apakah ini pria atau wanita? Ia berpikir, sambil menghela napas, bahwa ia masih pria. MC bingung dan berkata malu bahwa ia lebih beruntung di tubuh ini. Ia menggelengkan kepala dan berpikir, ini bukan tubuhku. Energi ini terlalu kotor. Tidak ada jejak seni bela diri dimanapun. Ini tubuh siapa? Ia tidak akan menemukan jawaban. Ia dikenal sebagai seniman bela diri terhebat, meskipun ini agak berlebihan. Ia harus tenang, meskipun energinya ganas, tubuh ini masih ada. Jika ia tidak diculik, pikirannya mungkin berada di tubuh seseorang yang sedang berlatih. Jadi seharusnya ada petunjuk di sini. Protagonis menjelajahi ruang di sekitarnya dan menemukan ukiran batu di gua. MC merasa telah menemukannya, meskipun tampaknya sudah ada di sini sejak lama. Ia bisa membongkar teknik. Inilah seni yang dipelajari pemilik tubuh ini. Ini adalah seni yang benar-benar jahat dan aneh. Protagonis meniru gerakan dari lukisan gua dan merasa terkejut. Siapa yang membuat teknik ini? Mungkin ini terkait dengan drachma. Ini terlalu jahat baginya, tetapi ia belum pernah menjumpai. Dia berpikir bahwa di sini tertulis kematian dan kelahiran. Dia hanya bisa kuat dengan menghadapi bahaya. Ini adalah apa yang ditulis terakhir oleh pemilik tubuh ini sebelum meninggal. Dia salah mengarahkan energi. Dia harus mengikuti sumber dan mengendalikannya hingga energi berakar dalam dirinya. Pemilik sebelumnya hanya berlatih dari gambar
dan salah menafsirkan segalanya. Seni ini ingin menghancurkan segalanya. Ini adalah perlawanan langit. Nama ini mungkin terdengar megah, tetapi seni ini memang pantas disebut seni yang menentang langit. MC merasakan energi di tubuhnya. Setelah beberapa waktu, protagonis menyadari, sambil memegang tas, bahwa jumlah biji-bijian telah berkurang. Beberapa tahun telah berlalu. Dia belajar semua yang ada di sini. Gambar-gambar ini berakhir di pos bintang ke-10. Dia tidak bisa menguasai teknik ini, dan itu membuatnya kesal. Namun, dengan belajar hingga saat ini, dia sudah melampaui kekuatan hidupnya yang lalu, dan mencapai tahap baru yang tidak bisa diubah. Dia juga mendapatkan ki setara 240 tahun berlatih, jadi terkurung di sini adalah berkah. Sebagai seorang siswa, dia tidak pernah bisa menunjukkan rasa hormat yang layak, jadi dia berterima kasih atas kebijaksanaan ini. Dia berjanji tidak akan menyimpang dari jalan keadilan dengan ajarannya. MC duduk bersila dan berpikir bahwa ayahnya menguasai dunia murim, tetapi dia yakin bisa melakukan lebih. Dia bisa bilang hal yang sama tentang seni biksu senior. Namun seni yang tidak dikenal ini memberinya sesuatu yang tidak bisa dia lampaui, meskipun dia berlatih seumur hidup. Dia berjanji untuk melayani pencipta seni ini ratusan tahun lalu sebagai satu-satunya guru. Sebagai seorang yang menempuh jalan keadilan, meskipun langit runtuh dan bumi bergetar, keputusannya tidak akan pernah berubah. Dia jaga, bersumpah. Setelah itu, dia pergi ke gerbang. Protagonis berpikir, tidak tahu cara membukanya. Protagonis berpikir bahwa dia akan mengurusnya sendiri. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Himne ini sulit dikalahkan. Meskipun salah satu dari 10 praktisi terkuat murim muncul. MC menghancurkan pintu batu dengan pukulan yang sangat kuat, wajahnya disinari oleh matahari yang terang, sehingga dia menutup matanya. Cahaya itu menyilaukan protagonis. Dia menghirup udara segar. Protagonis melihat pria tidur di dekat pohon dan mendekatinya. MC menyentuhnya dan berkata ingin bertanya. Pria itu menatapnya dengan mata mengantuk, lalu ketakutan muncul di wajahnya. Dia melarikan diri. Apakah dia bisu? Setelah sekian lama, dia bertemu pria yang ternyata bisu. Protagonis bertanya apakah dia bisa bicara. Pria itu menatapnya ketakutan, lalu berlutut dan berteriak. Air mata menggenang di matanya, memohon padanya. MC bertanya, apakah dia benar-benar dianggap bandit? Dia tampak sangat buruk. Protagonis menyarankan agar dia menenangkan diri. Kenapa dia harus melukainya? Dia bukan orang seperti itu. Dia berteriak, apakah mereka akan mengirimnya ke tempat yang penuh dengan iblis? Dia mulai memukulkan kepalanya ke tanah dan berteriak minta dibunuh. Protagonis bertanya dengan heran, memegang bahunya, mengapa dia melakukan ini? Dia harus bangkit. Dia pingsan karena ketakutan. MC menyandarkan pria itu ke pohon dan bertanya mengapa dia begitu penakut. Dia minta maaf padanya, tetapi dia harus pergi. Setelah beberapa saat, protagonis berjalan melalui hutan sampai dia melihat pemukiman dengan dinding benteng. Protagonis pergi ke sana, menuruni tangga batu. Ada penjaga di pintu masuk yang melihatnya. MC merasakan tatapan jahat mereka dan berpikir bahwa mereka mengeluarkan energi yang sangat kuat. Dan para pejuang itu hanya menjaga pintu masuk. Tempat apa ini? Para penjaga mendekat kepadanya. Apakah dia harus bertarung? Mereka berlutut dan memanggilnya Tuan Muda. Mereka mengucapkan selamat atas pelatihannya yang selesai. Protagonis bingung dan berpikir, apakah mereka memanggilnya Tuan Muda? MC melihat tanda yang menyebutkan ini adalah sekte Guangmyong. Protagonis berpikir, apakah ini sekte? Ini adalah tempat tersembunyi di pegunungan. Tidak bisa pergi begitu saja jika sudah di wilayah sekte ini. Orang luar menyebutnya sekte iblis. Prajurit memanggilnya Tuan Muda. Artinya dia pemilik tubuh. Bagaimana mungkin? Dia putra pemimpin murim, harus berjuang demi keadilan. Tapi sekarang dia Tuan Muda sekte iblis? Protagonis berpikir dengan tubuh bergetar. Teknik yang dia pelajari di gua, apakah benar milik sekte ini? Penjaga mencatat dia selesai pelatihan. Apakah ini berarti dia menguasai seni iblis? MC berpikir takut. Pencipta seni yang ia pelajari dan orang yang ia ratapi adalah anggota kultus iblis. Gurunya adalah iblis. Protagonis menangkap penjaga dan berkata ini tidak mungkin. Protagonis berteriak keras hingga menangis. Ia tidak percaya. Penjaga berusaha menenangkannya. MC merasa dia anak pertama kultus Mirim. Menguasai seni tertinggi Raja Iblis Guangmyong. Protagonis berpikir sebelum pingsan, bahwa meskipun setelah reinkarnasi ke tubuh Tuan Muda kultus Iblis,
Setelah beberapa saat, protagonis melompat dan melihat sekeliling. MC bertanya, ini mimpi? Protagonis mencuci diri dan melihat bayangannya di cermin. Protagonis menangis dan berkata ini bukan mimpi. MC bertanya, apa yang dia lakukan? Setelah beberapa waktu, di istana ketujuh kultus Mirim ada istana gelap. Pelayan mencatat bahwa dia harus merelaksasi wajahnya. Yenhua, putri istana gelap dan anak kedua dan Jonghak. Dia tidak senang. Dia berteriak, tersenyum? Kapan dia kembali? Dia tidak perlu bergetar. Yenhua ingat sudah 3 tahun dia pergi. Kenapa dia kembali? Dia ingin dia mati. Pelayan berbisik agar dia diam. Jika ada yang mendengar, dia berteriak, siapa lagi di sini? Siapa yang berani? Jika mereka mendengar, apa? Dia ingin dia mati. Dia tahu dia akan menjadi istri masa depannya. Dia tidak boleh berkata begitu. Namun dia kembali. Dia takut akan tetap lajang. Yenhua berteriak marah. Pelayan mulai menyisir rambutnya dengan kasar. Dia sadar telah melampaui batas. Dia menyilangkan tangan dengan marah. Yenhua tahu bahwa dia berhasil. Pemimpin gagal menguasai seni tertinggi Raja Iblis, tetapi dia berhasil. Dia mendengar dia menangis dan pingsan. Pelayan bilang ada yang salah. Dia harus berusaha mengerti dia tanpa melihat orang lain. Dia bertanya marah, kenapa? Dia tidak berhasil dan hanya bersenang-senang dengan wanita lain karena statusnya. Pelayan bilang dia tampan. Yenhua terkejut dan bertanya, tidakkah dia ingin memaafkan semuanya, melihat wajahnya? Dia tidak percaya pernah berpira seperti itu. Fantasi naifnya hilang saat mereka bertemu. Dia melihatnya di malam hari. Yenhua mengagumi wajahnya dan mendekat, bertanya, apakah ini tuan muda? Dia tuh bertanya, ini tunangannya? Dia tidak jelek. Dia terkejut saat dia meminta untuk memijat kakinya. Yenhua bingung dan bertanya, dia tidak kecewa padanya kan? Tuan muda itu berkata, dia tidak perlu khawatir, dia juga akan memijatnya. Mereka bisa berlatih. Dia berteriak mengingat kengerian itu saat berusia 15. Apakah dia mengira seni Raja Iblis itu hanya lelucon? Leluhurnya mengorbankan hidup untuk teknik ini. Dia ingin bertepuk tangan saat dia mengunci diri di koridor iblis. Semua orang membencinya. Jika dia bersumpah, dia harus siap kehilangan hidupnya. Mengapa dia keluar sambil menangis? Dia bunga es. Mengapa dia harus menikah? Dia lebih baik mati. Dia tidak mau menikah. Pelayan bertanya tentang istana kecil Myeong. Mungkin 3 tahun telah mengubahnya. Dia berteriak. Pelayan pergi. Yenhua melihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, di istana kecil Myeong, Gwangmyeong kuda. Protagonis berpikir dengan cemas bahwa sudah 4 hari sejak dia sadar. Hanya sedikit orang yang datang menemuinya, meskipun dia tuan muda. Namun selama ini, dia belajar sesuatu. Pertama, pemilik tubuh ini adalah Ma Chun-seo, pemimpin sekte kecil di Gwangmyeong. Perilakunya buruk, meski tidak bisa diterima. Warga setempat menyebutnya roh kecil menyimpang. Dia suka bersenang-senang dengan wanita dan memanfaatkan statusnya untuk tidak dihukum, melakukan hal lebih buruk dari roh jahat. Orang-orang berpikir dia gila, dan itu cocok untuknya. Dia tidak berharap ini sekte iblis, tetapi ini adalah skenario terburuk baginya. Kedua, dia tahu mengapa dia tidak tersentuh untuk semua yang dia lakukan. Ayahnya, Ma Taepyung, adalah pemimpin sekte iblis, makhluk agung yang melampaui 10 tuan. Apakah dia harus senang bisa menyebut orang terkuat sebagai ayah? Ketiga, dia belajar bahwa, sebagai anak pemimpin sekte, dia hanyalah cangkang kosong. Tidak jelas apakah pemilik tubuh ini acuh atau hanya bodoh. Dia hidup tanpa usaha untuk menjadi lebih baik. Dia tidak berhasil dalam bela diri dan tidak punya kemampuan sosial. Dia hanya punya istana kecil. Dia menghela napas saat mendengar pelayan. Apakah mereka akan membiarkan tuan muda sendiri? Dia tidak menguasai seni iblis, jadi pemimpin sekte tidak akan membiarkannya sendiri saat kembali. Jika mereka jujur, lebih baik mereka menjadi pemimpin sekte Gwangmyeong. Semua orang akan diuntungkan. Mereka khawatir ada yang mendengar. Dia merasa sudah mendengar, tapi tidak bisa menyalahkan mereka. Ini adalah kata-kata untuk pemilik tubuh. Dia dianggap tidak bisa dikendalikan.
Bahkan jika Chunso tidak hancur, dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Protagonis melihat bayangannya di cermin dan menyadari bahwa dia baru berusia 19 tahun. Baru 3 tahun setelah kematiannya, dia berpikir, jika dia kembali ke aliansi Murim, siapa yang berani menyapanya? Jika dia bisa menyimpan kisah hidupnya, itu sangat mengejutkan. MC menghela napas dan berpikir, menunduk. Setelah berhari-hari berperilaku gila, dia tidak punya tenaga untuk marah. Dia segera mencuci wajahnya. Dia merasa tidak biasa khawatir tentang hal yang sudah terjadi. Dia harus menerima identitas barunya, yaitu Chunso. Bagaimana pemilik sebelumnya hidup tidak penting. Dia akan hidup sebagai jagak. Bayangannya di cermin tiba-tiba berkata bahwa ini luar biasa. Dia harus berusaha. Ini sekte iblis, dan dia adalah Chunso. Refleksinya menjadi roh jahat, dan dia berkata bahwa mereka akan melihat seberapa lama dia bisa bertahan sebagai jagak. Pada saat itu, pintu terbuka dan Yenwa datang. Dia berbalik dan bertanya siapa dia. Dia menggertakkan gigi dan bertanya dengan kesal. Dia benar-benar bertanya? Dia bingung melihat gadis itu, dan berpikir tidak seharusnya berbicara sopan. Dia masih belum terbiasa menjadi tuan muda sekte iblis. MC bertanya dengan kasar, siapa dia? Yenwa marah dengan sikapnya dan berteriak, apakah dia sudah melupakan wajahnya? Chunso berpikir dengan gelisah, bahwa jika mereka saling mengenal cukup baik untuk dia mengunjungi kamar tuan muda, ini bukan pertemuan pertama. Dia mengenakan baju biasa dan sepatu nyaman. Dia gadis muda yang bisa masuk ke istana Myeong. Dia tahu dia adalah pelayannya. Dia bilang dia sedang berpikir dalam. Dia akan menyingkir agar dia bisa bekerja. Yenwa berteriak, apa maksudnya? Protagonis bingung dan bertanya, apakah pelayan benar-benar bertanya padanya? Apakah dia berani atau bodoh? Dia tidak bersikap baik, dia harus bersih dan pergi. Ini pekerjaannya, dia bertanya, apakah dia berani? MC berpikir dia tidak seharusnya prejudis terhadap orang karena pekerjaan mereka, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Chunso ingat percakapan dengan roh jahat dan menggeram. Protagonis bertanya, ada apa? Sebagai tuan, dia hanya meminta pelayan melakukan tugasnya. Protagonis menatapnya dan berkata, dia tidak boleh menolak. MC terkejut melihat gadis yang menangis. Chunso merasa bingung. Apakah dia terlalu kasar? Yenwa berbalik dan pergi, berpikir sambil menghapus air mata, bahwa dia adalah sampah. Dan mereka ingin dia menikahi orang seperti itu? Ini tidak akan pernah terjadi, meskipun harus mengorbankan hidupnya. Di dalam kamar, protagonis berpikir bahwa pelayan kultus ini ternyata cukup impulsif. Perut protagonis menggeram, dan dia berpikir, apakah dia membiarkannya pergi terlalu cepat? Seharusnya dia memerintahkan makanan. Dia harus tahu keadaan kultus itu. Setelah beberapa saat, MC berpikir, melihat istananya, bahwa dia hampir satu-satunya yang tinggal di Myeongpang. Setelah beberapa saat, Chunso bertanya, dia ada di sini? Yultak, seorang pelayan di istana, bertanya kepada tuan muda mengapa dia datang di waktu ini. Protagonis memanggilnya sambil tertawa dan mengenakan pakaian. Protagonis berpikir bahwa dia adalah pelayan Chunso dan satu-satunya yang datang dalam 4 hari terakhir. Mereka adalah satu-satunya yang tinggal di istana. Yultak sadar dia dipanggil dengan nama. Apakah dia mulai ingat? Dia kembali dengan wajah sedih. Karena dia kurang energi negatif? Pesan tempat di rumah kucing? MC berpikir ada alasan mengapa orang bilang sampah tertarik pada sampah. Kenapa dia bisa begitu jahat? Chunso bilang, dia harus berhenti bicara omong kosong. Dia ingin bertanya karena ingatannya belum sepenuhnya kembali. Dia melihatnya dan menyentuh dahi dengan tangannya. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Yultak berkata, dia tidak demam. Dia berbicara seperti orang yang bertradisi. Protagonis bingung dan marah, mengibaskan tangannya dan berteriak bahwa ini omong kosong. MC berpikir, apakah dia menyadari apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia membunuhnya dan pergi? Dia tertawa dan tersenyum. Yultak tertawa dan bilang itu hanya bercanda. Dia terkejut. Apakah dia ingin jadi orang baik? Dia ingat perilakunya berbeda. Chunso memukul kepalanya. Dia bilang dia sibuk, tapi harus patuh pada perintah tuan muda. Protagonis bertanya kesal. Apakah dia sibuk saat tidur siang? Yultak bertanya apa yang ingin dia tahu. Protagonis bertanya, apakah dia mengurus bunga? Dia bertanya, mau menggoda lagi? Yultak berteriak, jangan sentuh tanaman itu.
MC berkata, melihat daun lembut itu, orang mungkin berpikir ini cara alam menyapanya. Tanaman itu wangi. Dia terkejut melihat Tuan Muda. Yultak bertanya, apakah dia Tuan Muda? Mungkin dia cedera saat bertani. Chunso bertanya tentang tanaman itu. Dia menyadari bahwa dia berperilaku berbeda. Yultak berpura-pura menjadi dia dan menunjukkan cara dia berbicara kasar dan mengancam. Dia bertanya, kenapa dia melihatnya? Dia adalah orang yang sangat buruk, namun wajar bagi perwakilan sekte iblis untuk berbicara kasar. Protagonis memegang kepalanya dan meminta penjelasan tentang bagaimana sekte mereka diatur. Perut protagonis tiba-tiba berbunyi. Yultak tertawa dan mengatakan itu sangat keras. Dia menyarankan mereka untuk makan camilan dulu. Mereka harus keluar untuk makan dan berbicara. Dia ingat Myungchun restoran, hidangan daging putih dengan bawang putih. Mereka bilang itu dari babi yang baru ditangkap, dipotong, dan direbus hingga lembut. MC mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia menjelaskan hidangan itu. Dia merasa hangat setelah semangkuk sup nasi dengan kuning telur dan jagung dari selatan. Chunso berkata bahwa mereka harus pergi ke sana. Jika dia ingin pergi, tetapi Yultak bilang mereka akan pergi. Dia kemudian ingat dan berkata bahwa restoran Myungchun tutup hari ini. Dia menyarankan untuk mencari tempat lain. Protagonis bertanya marah, kenapa tutup? Yultak menjelaskan bahwa hari ini ada pertemuan ahli waris Gwangmyung. Protagonis bertanya, apa itu? Dia menjelaskan bahwa semua anak klan penting akan berkumpul di sana. Dia sangat menyarankan untuk tidak pergi. MC berpikir, semua ahli waris Gwangmyung berkumpul? Setelah beberapa saat, Chunso berpikir cuacanya bagus. Yultak bertanya, apakah dia yakin ingin ke sana? Protagonis bilang iya. Dia bingung. Sang Tuan Muda tahu bahwa dia tidak hanya menyarankan untuk tidak pergi, kan? Protagonis meminta penjelasan tentang kultus Gwangmyung. Yultak bertanya, apakah dia ingat? Apakah dia kehilangan ingatan? Dia menjelaskan bahwa Gwangmyung Cult memiliki 9 istana. 2 di antaranya adalah istana kultus. 2 istana kultus adalah istana Gwangmyung, tempat pemimpin tinggal, dan istana kecil Myung, tempat dia berada. MC mencatat bahwa 7 istana sampingan adalah kekuatan tambahan dari klan. Yultak mengatakan bahwa sekarang aman untuk mengatakannya, tetapi mereka adalah ancaman bagi Gwangmyung. Chunso bertanya kenapa. Dia dengan kesal mencatat bahwa pemimpin kultus hilang dari istana utama. Tidak ada yang tahu di mana dia, sehingga ada desas-desus tentang pemimpin baru. Dia menganggap mereka sebagai sampah. Protagonis berpikir bahwa Tai Pyung, pemimpin kultus iblis, tiba-tiba menghilang, meninggalkan catatan untuk tidak mencarinya. Wajar bagi pemberontak untuk berusaha menguasai wilayah saat pemimpin hilang. Protagonis mencatat Tuan Muda ada. Yultak bertanya apakah dia berbicara tentang dirinya. MC berpikir dia lupa. Chunso berkata itu tidak masalah. Dia bertanya siapa yang akan melihatnya sebagai pemimpin sekte. Dia lemah dan memalukan. Dia tidak menarik, hanya wajahnya yang imut. Yultak menghela napas dan berkata dia tidak akan memilihnya. Jika anjing jadi pemimpin sekte, sekte iblis akan jadi sekte anjing. Protagonis berpikir mungkin dia benar. Dia menyadari dengan bingung bahwa dia sangat terbuka dalam berkomunikasi. Dia khawatir orang lain juga mengatakan hal itu. Dia pelayan setia selamanya. Dia mendengar jika gagal, dia akan kehilangan segalanya. Namun, dia tampak baik-baik saja. Protagonis bertanya, apakah dia ingin dia gagal? Yultak bilang dia tidak ingin. MC berpikir setelah belajar seni, dia bersumpah. Dia tidak boleh melanggar janji, jadi dia harus menganggap Raja Iblis sebagai tuannya. Namun dia tidak boleh menggunakan teknik. Setelah pelayannya bertanya tentang jumlah pengikut kultus Gwangmyung, Chunso memperkirakan ada 10.000, tetapi Yultak mengoreksi bahwa dia salah. Jika menghitung penyembah berhala di dataran tengah, kultus itu memiliki jutaan anggota. Protagonis terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin? Dia sadar sekarang mengapa kaisar ribut. Pernahkah dia melihat pemerintah menindas Mirim atau pembelot? Mereka hanya menargetkan kultus Gwangmyung dan menyebut mereka musuh negara. Protagonis berpikir tidak ada kaisar yang pernah menganggap kultus sebagai musuh, terlepas dari ajaran yang mereka ikuti. Kultus itu benar-benar memiliki jutaan pengikut, seperti satu negara kecil. Ternyata bukan hanya sekelompok seniman bela diri. MC berteriak kaget. Jadi 7 istana mengambil peran 3 kementerian dan 6 menteri. Mengapa mereka diam?
Dia bilang sudah 2,5 tahun sejak kepala kultus hilang. Yultak menyilangkan tangan dan mengatakan bahwa ada yang ingin memberontak, tapi tidak semua istana sepakat. Sekte yang lebih fleksibel dan terbatas tidak bisa mengabaikan Dewan Elders yang mengawasi mereka. Chunso mengatakan bahwa ternyata 2 istana dari sekte mereka, 7 istana pihak ketiga, dan Dewan Elders sedang berusaha menjaga keseimbangan di antara mereka, dan hak untuk memilih kepala berikutnya dibagi di antara mereka. Dia mengatakan bahwa ini persis seperti itu. Mereka menantikan Festival Langit Guangmyung yang berlangsung setiap 2 tahun sekali. Namun, munculnya pewaris kepala, yaitu dia, banyak mengubah keadaan. Protagonis berkata dia mengerti situasi sekte, lalu bertanya marah, kenapa hanya ada 2 orang di istana kecil Myong? Di mana yang lain? Yultak bilang dulu ada lebih banyak orang, tapi dia usir semua. Beberapa karena penampilan mereka yang jelek, yang lain karena terlalu kurus. Apakah dia ingin tahu? Mereka tidak akan kembali, bahkan jika dia meminta. MC berpikir pemilik tubuh sebelumnya sangat bodoh. Namun sekarang dia lebih mengerti. Banyak yang ingin berkuasa di sini. Situasi saat ini damai karena mereka saling menjaga keseimbangan. Walaupun penyeimbangan ini berisiko, jika satu hal mengganggu, perang besar dalam kultus bisa terjadi. Setelah itu, tombak mungkin diarahkan ke pusat, perutnya keroncongan. Pelayannya mencatat bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Chunso bilang dia harus diam dan membawanya. Yultak bilang itu keputusan dia. Protagonis berpikir pelayannya khawatir mereka akan meremehkannya. Dia lembut pada tuan mudanya. Dia selalu diajarkan untuk menghadapi ketidakadilan secara langsung dan bertindak cepat. Jika dia menemui kesulitan di jalan, hanya ada satu solusi. Mengubah arah, atau menghancurkan semua penghalang. Dia bukan anggota sekte, tetapi orang yang menempuh jalan keadilan. Jagak, tokoh utama bilang mereka seharusnya seumuran dengan pewaris, jadi tidak ada masalah. Dia bilang pendapatnya salah, MC dorong dan bilang semua baik. Setelah keluar dari istana, dia berhak menyampaikan salam kepada semua orang. Yultak teriak, dia menyerah. Dia tidak boleh tertinggal. Beberapa saat kemudian, di Mumshen, pelanggan bertanya, kenapa tidak bisa masuk? Penjaga bilang semua meja terisi, lebih baik pergi. Mereka berteriak kesal, apa maksudnya? Mereka jelas melihat kursi yang kosong. Dia silang tangan, kursi ini dipesan. Pengunjung memilih untuk tidak mengganggu tempat yang dikuasai istana, karena bahkan penjaganya adalah petarung kuat, sangat mudah kehilangan nyawa. Penjaga mengumumkan bahwa putra kedua dari istana racun mengerikan, pemimpin skuad racun baja, keberuntungan timur, sudah tiba. Hari ini adalah hari pewaris kuil Guangmyong. Malam tiba, jalanan ramai, orang-orang menyambut pewaris, pedagang menjajakan barang. Tiba-tiba diumumkan bahwa putri kedua dari istana pedang patah, Yenhua, yang dijuluki bunga es, telah tiba. Orang-orang bertanya, apakah dia yang tercantik di antara semua sekte? Kenapa dia di sini? Rumor mengatakan dia tidak suka acara ini. Yenhua berjalan ke restoran dengan langkah angkuh sementara orang-orang memandangnya dengan kekaguman. Mereka mencatat bahwa rumor itu benar, dia memang cantik. Dia berpikir, tuan muda itu bukan satu-satunya pria. Dia akan batalkan pernikahan. Yenhua melihat orang lain dan berpikir, kenapa wajahnya panjang? Bagaimana dengan yang lain? Dia lemah. Tatapan pria ini bikin dia tidak nyaman. Mending dia ke lantai 2 dan menunggu. Setelah beberapa waktu, di lantai 2 restoran, Chan Amu, putra kedua kepala istana kekayaan dunia, melihat bunga es datang menemui udara. Hari ini adalah hari perayaan. Yang tidak datang akan menyesal. Mungkin dia juga akan beruntung malam ini. Dia mengabaikannya dan duduk di meja. Dia tersenyum dan memperkenalkan diri, menyatakan bahwa julukan bunga es sangat pas untuknya. Dia putra kedua kepala istana kekayaan dunia. Yenhua menyebut namanya, melihatnya. Dia penasaran apakah dia mendekatinya. Namun, setidaknya pria ini terlihat paling terhormat di antara mereka. Ini adalah pertemuan para pewaris kultus Guangmyong. Tapi dia tidak melihat perwakilan dari istana luar atau anggota Dewan Elders di sini. Dia berharap setidaknya Yuljin akan datang. Amu bertanya, apa yang membawanya ke sini? Apakah dia tahu dia juga ada? Orang-orang di belakangnya tertawa. Yenhua bingung.
Dia tidak berpikir sebelum berbicara. Dari mana gigi-gigi itu? Dia hiu? Dia berpikir saat pria ini mendekat, mungkin dia harus pergi. Diumumkan bahwa putra kepala sekte Guangmyung muncul. Mereka terkejut. Mereka berteriak, kenapa sampah ini ada di sini? Sebelumnya, di depan restoran Myungchun. Yultak berpikir lagi, itu bukan keputusan yang tepat. Mereka harus kembali. Kenapa dia di sana? Dia harus pergi. Protagonis mendorong pelayannya. Dia hampir jatuh, tetapi tidak. Protagonis berpikir dia tahu seni bela diri. Penjaga bertanya, dia ke pertemuan. Yultak canggung, mereka sudah lama tidak bertemu. Dia mencoba mengumumkan, tetapi pelayan menghentikannya. Penjaga bertanya, siapa yang datang? Dia terkejut. Pengunjung bertanya, melihat pemuda di pintu, kenapa dia di sini? Mungkin dia ingin melakukan sesuatu lagi. Beberapa orang pergi dari restoran untuk menghindari masalah. Chunso berpikir orang biasa tidak menghindari sekte iblis. Dia pikir mereka gila, tapi itu hanya pendapatnya. Protagonis harus memberitahu mereka. Bukankah itu tugasnya? Penjaga mengumumkan bahwa putra pemimpin sekte Guangmyong telah datang. Mereka akan bertemu Chunso, pemimpin istana kecil. Pelanggan menyambutnya dengan hormat. Protagonis melihat gadis pergi dan bilang pelayannya tetap di sini. Yultak bertanya kemana. MC mengikuti gadis. Yenhua bertanya, kenapa dia di sana? Apakah dia datang untuknya? Yenhua berteriak ketakutan melihat tuan muda di sampingnya. Chunso bertanya siapa yang dia maksud. Dia mencoba memukul, tetapi Chunso menghindar. Protagonis menangkap gadis yang jatuh. Karakter utama merasa bahwa ini adalah makna dari terlibat dalam kultus setan. Baik pelayan pribadi tuan muda maupun pembantu, semua orang di sini menguasai seni bela diri. Namun gadis ini sangat tidak terduga. Mereka bertukar pandang dan dia meminta untuk pergi. MC berpikir, melepaskan tangannya, bahwa dia sudah terlalu lama memegang pinggangnya. Ini tidak bisa diterima. Yenhua terjatuh dan berteriak kesakitan. Dia berteriak dengan marah. Apakah dia sudah gila? Chunso berkata bingung, itu hanya kecelakaan. Dia meminta untuk melepaskan dirinya. Dia berpikir dia akan jatuh, tetapi dia memilih untuk melepaskannya, karena tidak sopan memegang pinggangnya. Dia ingin melakukan hal yang benar. Yenhua melihat tangannya dan protagonis bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia bertanya, apakah dia serius? Protagonis berpikir, apakah dia terlalu sopan? MC menggenggam tangannya, dan berkata bahwa jika dia ingin terus menjadi pelayannya, dia harus menjaga tangan yang membersihkan kamarnya. Yenhua berteriak marah, menarik tangannya. Apakah dia mengulanginya? MC berpikir bahwa walaupun itu sekte iblis, dia bersikap tegas seperti kucing liar. Dia perlu memperbaiki perilaku ini. Jika tidak, dia akan kesulitan untuk bertahan di tempat yang berbahaya. Jun Seo bilang, dia bisa berkata apa saja. Tapi meskipun dia punya sifat buruk, dia akan selalu bikin masalah. Dia tidak peduli jika itu di istana kecil, tapi dia harus pergi ke tempat lain. Protagonis merasa bahwa sekte iblis dikelilingi oleh kegelapan. Jadi lebih baik dia tinggal di istana kecil. Dengan cara itu, dia bisa melindunginya. Dia bertanya sambil menunjuk, apa dia harus khawatir? Dia tidak tahu pertemuan malam ini? Protagonis bertanya, ini pertemuan Guangmyung kan? Ya? Yan berteriak, dia tahu itu, tapi kenapa dia masih di sini? Jika tidak mau masalah, sebaiknya dia kembali ke istana kecilnya sekarang. MC bertanya, jika pria selalu menghindar dari masalah, dia harus kembali. Dia tidak perlu khawatir. Wajahnya merah dan dia berteriak. Kenapa dia berpikir begitu? Dia tidak khawatir. Chunso bilang dia khawatir. Tapi semuanya baik-baik saja. Dia bisa kembali. Yenhua berteriak, aku tidak khawatir tentang dia. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Protagonis bertanya-tanya apakah dia selalu tidak konsisten atau tidak berpengalaman. Dia penasaran apakah dia baik-baik saja sekarang. Dia berharap dia tidak marah karena dirinya. Yang Sohye seharusnya menunggu seperti kakaknya. Dia berjanji akan kembali. Yenhua berpikir marah. Kenapa dia bertindak seolah-olah dia orang baik? Apakah dia tidak memukul kepalanya? Apakah dia berpikir dia akan khawatir? Dia merasa malu dan berteriak agar dia tidak tersenyum padanya. Dia sangat marah padanya. Yenhua melihat restoran dan berpikir, kenapa dia datang? Apa rencananya? Setelah beberapa waktu, Yultak bertanya kemana dia pergi. Protagonis menyadari bahwa dia punya bisnis sendiri, dan dengan marah bertanya kenapa dia pergi tiba-tiba. Protagonis bilang ini adalah cara hidup mereka.
waktunya pergi. Di lantai 2 restoran, Amu mendengar bahwa dia telah ke koridor 10.000 iblis. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah berlatih bela diri dengan baik. Dia terkejut bahwa tuan muda memilih untuk mengunjungi tempat yang begitu sederhana. Jika dia datang untuk bersenang-senang dan wanita, dia bisa menemukan lebih banyak di pinggiran kumuh. Yultak kesal, harus hati-hati. Amu mengancam Yultak masih berharap keajaiban. Ini alasan keluarganya pergi. Apa dia tidak mengerti? Apakah dia tidak malu membawa aib untuk keluarganya? Dia marah, memanggilnya sampah. Mereka saling memandang saat MC duduk tenang. Chunso tahu ini hidangan yang dia maksud. Hidangan itu terlihat enak dan menggiurkan. Yultak bingung melihat tuan muda. Protagonis bertanya apakah dia mengganggu. Dia minta maaf. Mereka bisa berbicara lagi. Protagonis mencoba makanan itu dan merasa rasanya enak. Amu tertawa dan bilang dia sudah lihat dan tahu seseorang butuh dokter. Atau mungkin dia punya pendapat lain, mungkin dia harus telepon dokter. MC bingung melihatnya. Dia bertanya ada apa? Apakah dia sedang tidak mood karena orang sederhana seperti dia berkata begitu? Shinso menatapnya dan berpikir. Dia idiot? Protagonis bertanya. Siapa dia? Pelayan memperkenalkan Amu, anak kepala istana kekayaan duniawi. Dia tidak lebih baik dari anjing liar. Protagonis berpikir, dia dari istana kekayaan duniawi, harusnya dia menyapanya dengan baik. MC bertanya jahat, apakah restoran Myungchun melayani makanan anjing? Amu marah, wajahnya merah. Dia melempar meja dan bertanya, apakah dia tidak tahu etika? Atau mungkin dia gila? Banyak yang berubah sejak dia belajar bela diri. Dia yakin bisa bertindak seperti ini di sini? Chunso tidak merasa salah. Pemilik tubuh sebelumnya mudah marah dan bergantung pada ayahnya, sekarang tidak ada dukungan. Perilakunya menunjukkan persiapan untuk kembalinya tuan muda. Protagonis bertanya kepada pelayannya, seberapa besar pengaruhnya? Yultak bertanya dengan bingung, apa yang dia bicarakan? Protagonis meminta penjelasan lengkap darinya. Dia menunjukkan bahwa dalam hierarki yang ketat, dia berada di posisi kedua tertinggi dalam kultus Gwangyong dan bisa menghukum orang lain langsung. Dia juga berhak menggunakan pasukan dari istana kecil. Namun kenapa dia bertanya sekarang? MC berpikir dia berada di antara hakim tertinggi dan kaisar. Namun dia tidak bisa memerintahkan hukuman mati. Hanya kaisar yang bisa. Chunso bertanya, jadi dia bisa mengajarkan pelajaran kepada idiot ini? Yultak bertanya pelan, dia tidak akan membunuhnya kan? Ini akan menimbulkan banyak masalah nanti. Dia mendengar dengan baik, jadi kembali. Dia akan menghukum, bukan membunuh. Ini benar, idiot ini pantas mendapatkannya. Orang dengan mulut besar seperti hipopotamus dan mata menonjol. Protagonis menyadari ini dengan baik. Amu marah, ambil cangkir, mau lempar. MC mengamati dengan seksama, berpikir bahwa melihat ketegangan otot dan sudut tangannya, dia akan melempar cangkir ke kiri untuk menakutinya. Dia tidak ingin melukai serius, karena harus bertanggung jawab. Chunso menarik pelayannya untuk menerima pukulan cangkir. Yultak merasa sakit dan jatuh ke meja. Protagonis makan dengan tenang. Dia berbalik ke Amu dan bertanya, apakah istana kekayaan duniawi ingin membunuhnya? Amu ketakutan, berteriak bahwa ini omong kosong. Protagonis berkata dia baru saja coba bunuh. Jika pelayannya tidak menyelamatkan, dia sudah mati. Atau untuk kesenangannya. Dia berteriak, ini omong kosong, hanya cangkir. MC bertanya, jadi ini omong kosong? Chunso bertanya pada pelayannya. Yultak berteriak, tapi tidakkah dia melihatnya? Dia sangat sakit. Protagonis melihat pelayannya hampir mati dan banyak bukti kesalahannya. Mungkin dia harus menghubungi Dewan Para Sesepuh tentang hal ini, atau lebih baik langsung menemui Kepala Istana Kekayaan Dunia. Protagonis berpikir, melihat wajah ketakutannya, ini yang dia harapkan. Anak-anak istana tidak takut pada kemarahan publik, tetapi pada orang tua mereka. Dia tidak tahu bagaimana tuan muda sebelumnya akan bereaksi, tetapi dia berbeda. MC bertanya kepada teman-teman Amu, apakah mereka terlibat dengannya? Mereka berteriak ketakutan bahwa mereka hanya ingin makan malam, lalu buru-buru pergi dari restoran. Chunso bertanya mengapa dia masih di sana. Jika ingin membunuhnya, lakukan cepat. Ini kesempatan terakhirnya. Amu marah dan mengambil belati. Mereka saling menatap dan dia bilang, minta maaf.
Protagonis bertanya untuk apa dia harus memaafkan. Amu bilang dia sudah melampaui batas. Protagonis bertanya apakah itu saja. Dia berteriak kesal karena dijadikan perisai. MC bertanya apakah dia bisa bersembunyi di balik nama ayahnya. Bahkan jika ribuan bersujud, akan ada saatnya darah dan air mata menjadi belati. Apakah dia berbohong? Chunso akan menjadi balasannya. Amu menunduk dan bilang dia berdosa. Dia hanya minta jangan pergi ke ayahnya. Chunso berteriak agar dia diam. Pergi ke istana dan bilang akan datang. Dia ketakutan. Pengunjung bertanya. Kepala istana kecil berperang dengan istana kaya. Itu pemberontakan. Ia lebih sering menyebut nama ayahnya. Dia hanya sepotong sampah. Setelah itu, protagonis berpikir bahwa 7 istana samping dan Dewan Elbers harus menunggu. Dia akan datang ke mereka. Setelah beberapa waktu, di istana kekayaan duniawi, salah satu dari 7 istana samping, Jong Saemun, pemimpin istana itu, memecahkan cangkir karena kemarahan. Aemu bertanya, apakah pemimpin istana kecil itu ingin menakut-nakuti mereka? Dia berteriak, apakah dia mengerti? Ada yang bisa dia lakukan? Dia tidak mengerti mengapa dia marah. Saemun berteriak agar dia tutup mulut. Meskipun lemah dan bodoh, dia tetap pemimpin istana kecil. Apakah dia tidak paham? Aemu bilang itu kesalahpahaman. Dia berharap kehilangan kemampuan bertarung. Namun, saat melihatnya, dia merasa bahaya. Dia berteriak, apakah dia berani membuat alasan? Dia tidak ingin melihatnya. Pergi ke koridor iblis dan jangan kembali. Dia berteriak, ayah, ini kejam, kan? Latihannya, Semin berteriak agar dia diam. Apakah dia pikir dia tidak akan dihukum? Dia harus pergi. Dia memegang kepalanya dan berteriak untuk memanggil Birung. Mengingat bahwa sudah 2 tahun sejak Taipyung, pemimpin kultus Guamyong, menghilang. Dewan sesepuh dan 7 istana memutuskan untuk memilih kepala baru untuk kultus. Anak baru akan muncul saat festival perayaan surga. Kepala muda dari istana kecil kembali setelah praktik terasingnya. Semin berpikir, jika mereka membahas pemilihan baru, dia akan mengambil tempat. Selama tidak ada kepala, sang tuan muda berada di atas semua orang dalam statusnya, terlepas dari keadaan. Kepala istana kecil saat ini seperti bom waktu, siap meledak. Mereka butuh waktu untuk mengamati, tetapi anaknya bodoh dan memprovokasi. Chun Birung bertanya, apakah dia memanggilnya? Apakah kepala istana kecil melakukan ini? Dia menyadari bahwa dia adalah pria yang keras kepala. Sulit membayangkan apa motifnya. Samon berkata bahwa itu masih aneh. Dia bisa menangani putranya dengan mudah. Mengapa anaknya menyebut ini sampah yang kuat? Barang mencatat Amu dikenal rendah hati. Kepala muda istana kecil itu adalah seniman bela diri biasa. Meskipun dia tidak bodoh, mereka tidak perlu khawatir. Dia bilang, ini kesempatan mereka. Dia bertanya, apa yang dia bicarakan? Barang bilang ini kesempatan besar untuk mereka. Samon terkejut dan bertanya, kenapa dia berpikir begitu? Dia mencatat ada keseimbangan dalam kultus, jadi tuan muda bisa mengganggu keseimbangan itu. Dia di pihak mereka, atau mereka bunuh dia. Itu batas situasi. Samon bertanya, bukankah itu yang dia bicarakan? Di zaman sekarang, tuduhan pemberontakan bisa menghancurkan mereka. Jika orang luar membunuhnya, mereka bisa menjebak orang itu dan mati. Barang bilang itu alasannya. Kepala istana kecil itu ceroboh. Jika mereka menyapanya baik dan memberi hadiah, mereka bisa dapat kepercayaannya. Dia bertanya, apakah dia ingin melindungi tuan muda mereka? Dia bilang itu yang dia maksud. Dengan melindunginya, mereka bisa mendapatkan dukungannya. Istana bisa menguasai sekte Guangmian. Saman bilang itu luar biasa. Dengan kata lain, dia menawarkan untuk memimpin sekte sampai kepala kembali. Jika dia kembali, Bairong berkata bahwa dia paham. Dia tertawa dan menggaruk jenggotnya, lalu bilang dia harus bawa pedang suci api iblis. Dia terkejut. Apa dia serius? Ini salah satu dari 5 harta sekte. Saman bilang mereka tidak akan berbuat apa-apa, tapi dia akan ambil senjata ini. Untuk sukses besar, seseorang harus menggunakan barang berharga. Beberapa saat kemudian, di istana kecil, protagonis meditasi dan berpikir bahwa masalah di restoran Mianchen adalah tindakan ceroboh tuan muda. Dan mereka akan sibuk menghitung langkah. Jika dia harus hidup di tubuh ini selamanya,
Lebih baik dia mengurus kultus iblis sendiri dan membawa kedamaian ke dataran tengah. Karena itu, istana kekayaan dunia adalah target yang ideal. Dia perlu dukungan ekonomi untuk menjalankan rencananya. Protagonis berpikir, berusaha mengabaikan suara-suara di sekitarnya, bahwa masalahnya adalah kurangnya kekuatan. Dia tidak bisa mengatasi semua kesulitan sendirian. Dia perlu mencari orang di luar pasukan. Satu-satunya pejuang di istana Myung kecil adalah pelayannya. Pada saat itu Yultak membuka pintu, dan MC merasa dia baru saja diingat. Dia berteriak kesal, bagaimana bisa tidur setelah semua ini, dan bilang dia meditasi, bukan tidur. Yultak berteriak, sejak kapan? Dia skeptis bahwa ini adalah waktu yang tepat. Yultak berteriak agar dia cepat ke istana kekayaan dunia, dan bilang ini semua lelucon. Dia bisa terjebak dalam masalah besar jika tidak cepat. Protagonis berkata bahwa dia, kenapa marah pada 7 istana saat pemimpin sekte tidak ada? Dia bilang dia melukai pelayannya dan peduli pada orang-orangnya. Yultak merasa malu dan berteriak bahwa dia yang mendorongnya. MC mengatakan dia tidak bisa berterima kasih. Ada hal yang lebih penting. Bisakah dia membawa catatan hierarki sekte Gwangmyung? Dia bertanya, kenapa butuh itu sekarang? Dia bisa mendapatkannya. Tapi, apakah dia butuh itu? Chunso bilang harus bawa sekarang. Dia perlu tahu siapa yang bisa dihubungi untuk mengisi istana kecil. Yultak bertanya bingung. Apa yang dia bicarakan? Protagonis bertanya, mendorongnya. Kenapa dia masih di sini? Dia harus membawanya ke sana. Dia bertanya apa yang ingin diisi. Protagonis bilang ada 11 rumah kosong di istana. Yultak berteriak, kenapa mendadak? Apakah kepalanya terbentur? MC dengan senang hati berkata bahwa tempat ini sangat tenang. Meskipun ini adalah rumah tuan muda, dia juga merasa bosan, bukan? Yultak berteriak marah. Kenapa provokasi istana kemarin dan sekarang? Ini tantrumnya? Dia tak bisa mengabaikannya. Chunso tersenyum, dia kira yang lain akan tantrum. Ini bukan hal sepele. Mereka bisa abaikan Amu. Tapi jika dia campuri orang istana kecil, 7 istana dan dewan tetua tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ini sangat berisiko, tanya protagonis berbalik kepada pelayan. Bertanya siapa dia. Yultak berteriak, pentingkah ini? Kapan dia bikin masalah lagi? Protagonis tanya lagi, siapa? Dia bilang, bingung, dia pemimpin istana kecil. MC bertanya, apakah perlu alasan lain? Yultak bingung, tidak ada alasan lain. MC tersenyum dan bilang dia harus pergi. Dia berkata itu adalah kutukan. Pelayannya bilang dia harus ganti baju. Mereka tidak perlu menarik perhatian di kota. Dia harus pakai topi hitam. Chimso tanya, ini satu-satunya baju? Yultak suka hitam. Protagonis ganti baju, lihat cermin, dan bilang dia terlihat baik. Di jalan malam kota, protagonis bertanya, apakah ini pasar malam? Yultak menjawab bahwa dia salah. Dia seharusnya tahu di mana mereka sekarang. Ini di antara gunung-gunung megah. Dia tidak menghitung, tapi puncaknya tak terhitung. Anggota sekte di 7 puncak, istana pemimpin sekte Gwangmyong dan istana kecil Myong terletak di puncak tertinggi, puncak matahari, yang rakus menerima sinar matahari. Kemudian ada puncak bulan, api, air, kayu, batu, dan api. Di puncak matahari, segalanya ada. Pemimpin merasa cukup. Namun istana lain tidak seberuntung itu. Banyak orang harus pergi ke pasar di puncak air ini. Beberapa datang untuk membeli barang di sore hari, yang lain di malam hari, dan beberapa bahkan di pagi hari. Jadi pasar buka terus-menerus. Jadi ini adalah pasar 24 jam. MC tidak tahu bahwa orang sekte harus mengalami hal ini. Sangat sulit, terutama bagi yang tidak tahu bela diri. Shunsu bertanya, kenapa tidak turun gunung untuk beli? Yultak bertanya, apa dia menyarankan turun dari atas? Protagonis mengatakan ini memang benar. Jika mereka turun, mereka akan diserang oleh aliansi Renegade, Murim, dan Kaisar. Bagaimana mereka turun? Protagonis menjelaskan bahwa dataran tengah telah rusak oleh sekte iblis beberapa kali, dan mereka hanya perlu menghentikan pertumpahan darah. Dia bilang mereka mungkin ingin turun. Bisakah mereka menyembunyikan tempat ini? Setelah beberapa saat, seorang pria tua di pintu berkata, tamu sudah tiba. Suara asing bilang bisa membiarkan mereka masuk. Setelah itu mereka masuk dan melihat banyak brosur bergambar di dinding.
Yultak terkejut dan bertanya apa ini. Dia menyadari itu hanya hobinya. Dia menyapa pemuda itu. Protagonis menyadari bahwa dia belum berbicara, tetapi dia sudah mengenalinya. Orang asing itu bilang pengalaman mengajarkan hal-hal ini. Protagonis bertanya apa yang terjadi padanya. Dia bilang tidak bisa berdiri sendiri, minta maaf, hanya bisa menyapanya seperti ini. MC bilang itu tidak masalah. Apakah dia membuat kursi ini? Orang yang tidak dikenal bilang itu kursi roda. Dia merasa tidak ada yang bisa dipuji dari kemampuannya. Chunso menyadari bahwa ruangan rahasia ada di bawah perpustakaan, dan seorang pria yang menyebut dirinya Tuan Lumpuh Tua, tetapi sebenarnya lebih besar. Kenapa ini tidak mengejutkan? Setelah protagonis menyadari bahwa dia adalah seniman yang hebat, dia mencatat bahwa tempat ini dikenal oleh mereka yang mendengarkan gosip. Tempat ini tidak kalah dari istana utama. Sudah saatnya mereka masuk. Di dalam ada seorang kakek. Yultak bertanya, "Ada apa hari ini?" Kakek itu bertanya dari mana mereka. Dia melihat bahwa ada cahaya di sini, tetapi sangat redup. Dia akan merusak matanya jika terus membaca. Kakek itu melihat ke arah tuan muda dan berkata bahwa dia tidak tahu apakah ada yang bisa dilihat di sini. Yultak berkata, "Pasti ada. Bagaimana pasar?" Dia menjawab, "Ada banyak pasar." Dia berbicara tentang yang mana. Dia mencatat bahwa ini adalah topik yang biasa. MC merasa bahwa ini adalah obrolan yang tidak penting. Apakah ini semacam kode? Kakek itu meminta mereka menunggu dan mengusir mereka keluar, mengunci pintu di belakangnya. Yultak berteriak dengan marah, mengetuk pintu. Kenapa mereka diusir begitu saja? Dia tidak tahu tentang cahaya kecil itu. Mereka datang dari arah itu. Pada saat itu kakek membuka rahasia di lantai yang memiliki tangga ke bawah. Lalu, dengan sinar lampu, ia berjalan di koridor gelap hingga mencapai pintu yang kuat. Kakek itu menyadari bahwa mereka berasal dari Istana Myeong. Apa yang harus mereka? Suara itu bertanya, apakah mereka datang? Dia berusaha menyembunyikan wajahnya, tetapi sulit. Itu pasti Tuan Muda. Orang asing itu meletakkan kuasnya dan bertanya, apa yang bisa terjadi di Galeri Iblis Surgawi? Dia telah merusak restoran Myeongchun dan sekarang dia datang dengan serius? Kakek itu melihat bahwa auranya berbeda dari sebelumnya, namun dia selalu sulit diprediksi. Orang asing itu bertanya tentang tujuannya. Dia mencatat bahwa dia meminta daftar nama. Dia bertanya, apakah dia ingin mengambil catatan dari Myeongrim Union? Atau serikat lain? Kakek itu bilang dia minta yang lain. Suara itu bertanya, apa yang dia mau? Dia mengatakan bahwa Tuan Muda ingin melihat catatan Gwangmyeong. Dia berpikir bahwa itu lebih sulit untuk dipahami. Kepala istana kecil ingin melihat catatan Gwangmyeong. Kakek itu bertanya apa yang harus dilakukan. Dia bilang dia tertarik. Dia ingin bertemu. Dia bertanya, apakah dia serius? Apakah dia baik? Suara tidak dikenal menyebut Tuan Muda sebagai sampah. Dia tidak akan mengenalinya. Orang tua itu mencatat bahwa jika dia dikenali, itu mungkin tidak baik. Dia berpendapat bahwa lebih baik jika sebaliknya. Jika Tuan Muda masih bisa melakukan sesuatu, mereka akan memanfaatkannya. Orang tua itu bilang dia mengerti. Setelah pergi, suara itu bilang kepala istana kecil di ambang kehidupan busuk, atau bisa berarti lain. Setelah beberapa saat, di pintu perpustakaan, orang tua membuka pintu dan Yultak bertanya, apakah itu berarti dia mengerti? Kenapa dia melakukan itu? Setelah itu mereka mulai turun tangga rahasia. Mereka terkejut melihat sekeliling, dan pelayannya bilang, ini kunjungan pertamanya. Protagonis berpikir dengan terkejut, menyadari gambar itu, bahwa ini adalah sebuah daftar. Ini seharusnya adalah daftar petarung Murim yang luar biasa. Ada hubungan yang tidak biasa, aliansi Murim, kekuatan kaisar. Mereka menangkap setiap petarung luar biasa yang telah mencapai tahap tertinggi. Namun, bagaimana ini mungkin terjadi? Siapa dia? Dia tidak bisa mempercayainya. Ada informasi tentang biksu misterius Sorim, 7 murid Wutang, dan naga awan kekosongan. Ada informasi tentang ayahnya. Orang asing bertanya, apakah dia mengenal seseorang? MC mengancam bahwa ini adalah urusan rahasia di bawah kendali perpustakaan. Siapa dia? Dia mengaku hobi mengumpulkan rumor. Ini bukan untuk orang biasa. Jika terungkap, akan ada darah. Inilah sebabnya dia bersembunyi. Ini tidak menjamin tidak ada yang tahu. Jika untuk kejahatan, protagonis bilang dia tidak seharusnya melakukan ini untuk kesenangan. Dia bilang Tuan Muda khawatir dia akan jadi penguasa yang baik. Yultak berteriak marah. Dia ingin mati di sini.
Kenapa dia berpikir bisa bilang begitu? Seorang asing tertawa dan bertanya bagaimana dia bisa takut kehilangan hidupnya dalam situasi ini. Jika dia mati, tidak ada yang bisa pergi. Pintu tiba-tiba tertutup dan pelayannya berteriak kaget. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? MC melihat sepertinya dia ingin membunuhnya agar tidak bisa keluar. Dia bertanya bagaimana bisa, berharap dia mau mendengarkan. Jinso bilang, keluar dan kembali dengan lebih banyak pejuang. Orang asing itu bilang dia akan pergi saat itu. Protagonis mencatat bahwa dia sangat percaya diri, dan itu yang membuatnya tetap hidup. Protagonis bilang itu omong kosong. Kenapa dia memanggilnya? Dia bisa saja menyampaikan pesan lewat kertas. Kenapa Tuan Muda mau kultus Guangmyong? MC merasa sulit ditipu. Kebohongan lemah tidak akan menyelesaikan apapun. Chunso ingin seniman bela diri di istana kecil. Apakah itu sebabnya dia di restoran Myeongcheon? Dia tidak menemukan orang yang mampu. Protagonis bilang mereka punya rumah nyaman, jadi tidak perlu. Dia ingin kumpulkan orang tanpa asosiasi. Orang asing menatapnya dan bertanya, sambil mencari di catatannya, apakah dia ingin meningkatkan pengaruh di kultus? Protagonis ingin isi kamar kosong di istananya. Dia bertanya, tidak tahukah dia keadaan sekarang? Atau apakah dia meremehkan mereka? MC mencatat dengan senyum bahwa selama dia menderita, itu tidak masalah. Apakah dia pergi atau tinggal di istana, dia tidak punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Orang asing memperingatkan bahwa jalan ini bisa berujung pada kematian. Chunso bertanya, apakah dia serius? Dia bertanya, apakah dia punya pendapat berbeda? Mereka saling menatap sejenak, lalu protagonis bertanya. Tong Jigul memperkenalkan diri, sangat mengejutkan protagonis. MC berpikir, apakah dia serius? Sebuah kenangan muncul. Tong Muda bertanya, mengapa dia tidak berhenti dari seni bela diri dan pergi ke sekolah Gukjeom bersamanya? Protagonis, dalam wujud jagak, berkata bahwa dia tidak seharusnya berbicara omong kosong. Dia seharusnya menyerahkan rencana naga hitam kepadanya. Dia sibuk, harus menyelesaikan urusan di sini dan pergi ke Chongjin. Ark memanggil. Dia tertawa, bilang tata krama buruk. Dia bilang agar dia menghindari membunuh. Protagonis bilang berhenti membuat syarat. Kenapa tidak ada jendela? Tong bilang bertanya, yang tidak perlu bisa mengancam nyawanya. MC berpikir ini orang dari aliansi rahasia. Pria cerdas, tak tertandingi. Dia disebut reinkarnasi nenek moyang pertama. Seorang pria yang disebut cendekiawan pertama dunia pusat karena publikasi The White Paper.